Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan kekuatan, diberikan taufik dan inayah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini insyaallah kita akan membahas tentang keagungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentang keagungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ahad yang kelima ya. Ahad yang kelima. Saya mengisi kekosongan di ahad yang kelima ini dengan membahas tentang satu sisi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada habis-habisnya kita membahas tentang keistimewaan, kemuliaan dari kehidupan beliau. Semua sisi dari kehidupan beliau ini mulia. Semua sisi dari kehidupan beliau ini menakjubkan. Dan itu yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa semua urusan, semua sisi dari kehidupan Rasulullah itu menakjubkan. Kalau nabi-nabi yang lain, ikhwafillah rahimakumullah, barangkali kita hanya bisa melihat satu atau dua sisi dari kehidupan mereka. Di samping karena memang referensi tentang mereka tidak banyak, ya, rujukan bacaan kita tentang mereka tidak banyak, kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, dan juga karena memang kehidupan mereka yang tidak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi Sulaiman alaihi salam, kita melihat dari sisi beliau sebagai penguasa, beliau sebagai raja, beliau sebagai orang yang punya kemampuan berbicara dengan binatang, kemampuan berbicara dengan jin dan seterusnya. Tetapi kita tidak menemukan misalnya keteladanan beliau sebagai manusia atau rakyat biasa, ya, sebagai orang fakir, sebagai hamba biasa, itu tidak ditemukan dalam sirah tentang beliau. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihi salam misalnya. Nabi Isa sebagai orang yang ahli ibadah, iya. Tetapi beliau sebagai seorang penguasa, kita tidak menemukan rujukan itu. Atau beliau sebagai seorang suami, karena beliau belum menikah. Apalagi beliau sebagai seorang ayah, tidak ada. Ya, demikian pula dengan Nabi Yahya. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lainnya, sangat terbatas. Tapi kalau kita bicara tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua sisi beliau sebagai apapun bisa kita jadikan sebagai teladan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu hal, satu sisi yang sangat penting untuk kita angkat, yaitu bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau meninggal dunia. Sesudah beliau meninggal dunia, beliau mewariskan atau meninggalkan satu umat yang lengkap. Satu umat yang lengkap. Satu umat yang terdiri dari begitu banyak sahabat. Satu generasi yang istimewa, satu generasi yang luar biasa. Dan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ketika meninggal dunia tidak meninggalkan satu generasi seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa kita lihat misalnya Nabi Nuh alaihi salam ketika meninggal dunia,
Padahal beliau berdakwah berapa lama? 950 tahun, bayangkan. Berdakwah selama 950 tahun. Tapi ketika beliau meninggal dunia, di akhir-akhir hayat beliau, beliau hanya mendapatkan pengikut beberapa orang saja. Tidak banyak yang ikut beliau. Bahkan anak beliau termasuk yang membangkang. Tidak mau mengikuti dakwah yang disampaikan oleh ayahnya. Ini adalah satu kondisi, bukan berarti gagal, ya, bukan berarti dakwah beliau gagal, karena semua nabi sudah menunaikan risalahnya, menunaikan tugasnya. Selama kita menunaikan tugas, berarti kita sudah sukses menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan para nabi dan rasul. Tapi hasilnya, kita lihat dari hasilnya bagaimana para nabi tersebut. Nabi Nuh alaihi salam sangat sedikit. Nabi Lut alaihi salam juga demikian. Nabi Lut, siapa yang ikut beliau? Hanya beberapa orang. Bahkan keluarga yang terdekat termasuk istrinya tidak mau menerima dakwah Nabi Lut alaihi salam. Demikian pula dengan Nabi Syuaib, sangat sedikit yang bersama dengan Nabi Syuaib. Dengan Nabi Idris, dengan Nabi Musa alaihi salam. Betul, Nabi Musa lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain, tapi jumlahnya sangat terbatas. Ya, bahkan kalau kita lihat nanti bagaimana umatnya Nabi Musa alaihi salam itu punya karakter yang unik, ya, dibandingkan dengan umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Nabi Isa. Berapa Hawariyun yang bersama dengan beliau? Jumlahnya berapa orang? Kira-kira 12 orang. Yang disebutkan Hawariyun 12 orang. Itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas, dan Nabi Isa alaihi salam diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Beliau bahkan akan dibunuh, ya, dikejar-kejar, akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, untungnya Nabi Isa alaihi salam ini ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu muridnya atau satu orang dari musuhnya yang kemudian diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian orang itulah yang disalib dan dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat itu beda dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, berapa orang yang bersama beliau? Yang bersama dengan beliau bukan cuma satu atau dua orang, bukan cuma belasan orang, bukan cuma puluhan orang, bukan cuma ratusan orang, dan bahkan bukan cuma ribuan orang yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang bersama dengan Rasulullah berapa orang? Ada yang tahu? Sekitar 100 ribuan lebih. Ya, 100 ribuan lebih. Dari mana kita tahu? Yaitu misalnya dari Hajjatul Wada' yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang ikut bersama dengan Rasulullah ketika Rasulullah melakukan haji wada'? Haji terakhir. Dalam riwayat disebutkan berapa? Qalil jiddan. 100 ribuan. Antum bayangkan 100 ribu orang ikut berhaji bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu masih ada yang menetap di kota Madinah. Masih ada yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji di kota Madinah. Jadi yang ikut bersama dengan Rasulullah 100 ribuan orang jumlahnya. Coba bayangkan. Jadi ini adalah satu perbedaan yang sangat besar antara umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat nabi-nabi yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia meninggalkan umat yang sudah lengkap. Umat dalam jumlah yang besar. Ini
keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita juga melihat kepada apa? Kualitasnya. Bukan berarti jumlah yang besar ini tidak berkualitas. Bahkan sebaliknya, umat yang paling berkualitas adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang karena jumlah yang besar itu kerap kali tidak diimbangi oleh kualitas, tapi tidak dengan Rasulullah. Ya, tidak dengan sahabat. Umat-umat yang lain jumlahnya sedikit, justru tidak berkualitas atau kurang berkualitas. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa kurang berkualitas? Ini penting jamaah sekalian untuk jadi thaqafah kita, pengetahuan kita. Disebutkan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dikatakan oleh umat, misalnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa disebutkan begitu banyak di dalam Al-Quran, ya, beserta dengan Bani Israel. Apa sikap yang ditunjukkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam? Begitu membangkangnya mereka. Disebutkan misalnya dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel yang sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian berkata kepada Nabi Musa, misalnya mereka mengatakan, "Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah." Mereka minta Tuhan. Ya, mereka minta Tuhan lagi sama Nabi Musa. "Ya Musa ij'al lana ilahan." Buatkan untuk kami, berikan kepada kami Tuhan, sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan yang lain. Ini bayangkan, mereka baru mendapatkan pertolongan dari Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Mereka baru saja beriman, masuk ke dalam agama Islam, beriman mengikuti Nabi Musa, tapi ketika beriman mereka mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Seakan-akan mereka tidak puas dengan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan, itu yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Belum lagi ketika mereka berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Ini mereka baru saja selamat dari lautan. Nabi Musa membelah lautan lewat tongkatnya, lewat mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lepas dari kejaran Firaun dan pasukannya, mereka selamat. Satu tanda ayat yang diberikan oleh Allah yang luar biasa, yang mestinya membuat mereka beriman kepada Allah. Mestinya mereka yakin kepada Allah. Ini ayat Allah yang tidak bisa dipungkiri. Lautan bisa dibelah, mereka bisa lewat dan mereka selamat. Sementara Firaun tenggelam. Mestinya itu sudah cukup membuat mereka semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, tapi mereka tidak cukup. Mereka mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Coba bayangkan. Ini umatnya Nabi Musa alaihi salam. Umatnya Nabi Musa alaihi salam mengatakan hal yang semacam itu. Ketika diajak berperang misalnya, ketika diajak berperang, berjihad di jalan Allah, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan? Apa katanya umatnya Nabi Musa alaihi salam? "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Bayangkan, tidak ada adab. Tidak ada adab sama sekali. Dia mengatakan, "Idhhab anta." Wahai Musa, jangan ajak kami, engkau aja yang pergi. Engkau saja yang pergi. "Idhhab anta wa rabbuk," bersama dengan Tuhanmu. Biarkan kami duduk-duduk di sini. Ya, bayangkan itu yang dilakukan mereka kepada Tuhan mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini adalah kaum Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang mereka lakukan.
Bahkan ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Ketika mereka diperintahkan, wahai kaumku, Allah Ta'ala menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Antadbahu baqarah. Jawaban mereka bukan sami'na wa ata'na. Tapi mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu bercanda ya? Gitu. Kamu mengolok-olok kami ya? Ini jawaban kaumnya Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi mereka. Jadi kita lihat, ikhwafillah, kualitas dari satu kaum yang disebutkan, diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa itu hanya terjadi kepada kaumnya Nabi Musa alaihi salam? Ternyata tidak. Demikian pula dengan kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diberikan oleh Allah tanda-tanda kekuasaan atau mukjizat ya, yang juga cukup istimewa. Apa mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam? Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan orang yang buta, membuat mereka bisa melihat, menyembuhkan orang yang punya penyakit lepra, ya, kemudian bisa menghidupkan orang mati, ya. Ini hanya sekedar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu semua sudah cukup untuk membuat mereka yakin. Untuk membuat mereka yakin. Mestinya itu sudah cukup. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan lewat Nabi Isa alaihi salam. Tapi apa yang terjadi ikhwafillah? Mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Mereka masih minta, wahai Isa, tolong bisa tidak Tuhanmu menurunkan ma'idah, hidangan dari langit buat kita semuanya. Ini perkataan mereka. Jadi adab sangat jauh dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bandingkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok nabi, satu sosok rasul yang melahirkan sahabat dengan kualitas yang istimewa di atas rata-rata. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khaira ummah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Luar biasa sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka besar, ratusan ribu jumlah mereka, tapi dengan kualitas yang luar biasa. Sosok-sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Al-Walid, yang kalau satu persatu sejarah mereka dikaji, kita mengkaji manusia yang luar biasa. Sampai ada seorang ulama mengatakan, seandainya kalaulah bukan karena adab kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan bahwa kualitas sahabat sama seperti Nabi. Tapi karena adab kepada Allah, saya tidak mungkin mengatakan itu. Karena luar biasanya. Sama seperti nabi-nabi yang lain maksudnya. Di luar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok mereka, kehebatan mereka, keistimewaan mereka. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mereka yang berkumpul bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam punya loyalitas yang istimewa. Loyalitasnya istimewa, tidak seperti kaumnya Nabi yang lain kepada Nabi mereka. Tidak seperti Bani Israel kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat berkumpul penuh loyalitas. Mereka tulus bersama dengan Rasulullah. Mereka mau berjuang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka punya untuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika diajak berperang dalam perang Badar misalnya, ditanya mereka, siap tidak berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pandangan antum ini? Kaum Muhajirin memberikan pandangannya, kaum Ansar memberikan pandangannya. Kalau Bani Israel mengatakan idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, kami tidak akan mengatakan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami siap bertempur sampai kalau masuk ke lautan kami siap masuk ke lautan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil mendidik. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah murid-murid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas luar biasa, setia kepada Rasulullah. Antum tahu zaman Al-Hisar, ketika Rasulullah dan para sahabat atau keluarga beliau diboikot. Di awal-awal dakwah, bagaimana diboikot? Diboikot selama berapa lama? 3 tahun kira-kira. Diboikotnya seperti apa? Diboikotnya tidak boleh ada makanan yang disuplai kepada Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Tidak boleh ada komunikasi, tidak boleh ada kontak, tidak boleh ada jual beli dengan mereka. Sampai para sahabat ini setia. Nggak ada yang diantara mereka yang kemudian membelot keluar gitu. Tidak ada. Setia, yang penting bersama dengan Rasulullah. Walaupun mereka hanya makan daun-daunan. Walaupun mereka hanya makan, sampai disebutkan untuk minum saja susahnya bukan main. 3 tahun ikhwafillah. Ini bukan cuma sehari 2 hari. Bukan cuma seminggu 2 minggu. 3 tahun mereka rela hidup dalam kondisi melarat. Menderita. Yang penting bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, kalau kita baca itu, nangis kita. Lihat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika diboikot semacam itu. Nggak boleh ada interaksi, komunikasi, jual beli, apalagi meminang ya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang masuk Islam, nggak bisa. Ini yang terjadi. Tapi ketulusan sahabat, kita perhatikan bagaimana sahabat setia wala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan di dalam sirah, kita baca itu. Walaupun mereka disiksa, di awal-awal dakwah kita tahu, kita baca bagaimana para sahabat itu bukan masuk Islam kemudian nyaman, ya bebas, bahagia, ya menjalani kehidupan dengan kehidupan yang baik-baik saja. Tidak demikian. Ketika masuk Islam, dan kita tahu yang masuk Islam sebagian besarnya adalah dari kalangan du'afa. Ada budak seperti Bilal bin Rabah. Ketika masuk Islam, apa yang terjadi kepada Bilal? Beliau disiksa. Dan kita tahu, kita sering lihat filmnya ya. Ya, kita lihat filmnya, kita baca sejarahnya. Bagaimana Bilal bin Rabah ketika masuk Islam, Umayyah tidak bisa membiarkan Bilal masuk Islam begitu saja. Diseret, diterik matahari, dicambuk, ditaruh batu besar di atas tubuhnya. Tapi apakah Bilal kemudian keluar dari Islam? La, sama sekali. Imannya luar biasa. Ketika disiksa, dicambuk, dia mengatakan Ahad, Ahad. Allah yang dia pilih. Ini kualitas. Kualitas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kualitas pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat kepada sisi loyalitas, sisi kualitas orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, beda jauh dengan mereka yang bersama nabi-nabi yang lainnya. Ini orang-orang yang istimewa. Bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka rela meninggalkan tempat tinggal mereka ketika mereka disuruh hijrah. Mereka rela meninggalkan tanah airnya, meninggalkan Mekah. Ada yang meninggalkan dengan terang-terangan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Tapi ada yang meninggalkan dengan secara sembunyi-sembunyi. Mereka tinggalkan keluarga mereka, harta mereka, tanah air mereka demi berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. Ketika mereka disuruh untuk mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, tampil orang semacam Abu Bakar As-Siddiq, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya, semua hartanya diberikan. Loyalitas, al-wala. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat hal ini ikhwatal iman, maka kita akan melihat betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu warisan yang luar biasa. Peninggalan yang luar biasa. Dan itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana mereka misalnya dalam hal yang kecil saja. Mereka memanggil nabi-nabi mereka. Kaumnya Nabi Musa memanggil Musa dengan sebutan ya Musa. Itu kan sering dalam Al-Quran. Ya Musa ja'al lana ilahan. Ya Musa lan nu'mina laka. Selalu ya Musa, langsung dipanggil namanya. Ini paling tidak menunjukkan adab. Ya. Ketika kaumnya Nabi Isa memanggil Nabi Isa dengan sebutan ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. Disebutkan namanya. Tapi apakah pernah kita mendengar atau membaca dalam sirah sahabat memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya Muhammad? Tidak ada. Adab yang ditunjukkan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata mereka, semua mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya, hatta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kalau memanggil Rasulullah manggilnya ya Rasulullah. Tidak dipanggil namanya, tidak mengatakan ya Muhammad mentang-mentang istrinya, suaminya. Ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka melakukan satu kesalahan, diiqab seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sanksi karena tidak ikut dalam peperangan. Apa itu kemudian membuat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an atau sahabat yang lain menjadi mutung? Tidak sama sekali. Mereka menyesal, mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, mereka rela dihukum, dan itu yang membuat derajat mereka diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, dari sini kita bisa melihat betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabat dengan kualitas di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Ini keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya mengatakan Rasulullah itu dari berbagai sisi memiliki keistimewaan. Di antaranya beliau berhasil melahirkan satu generasi yang istimewa. Yang disebutkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu an. Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu melihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang luar biasa. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan ketika itu mengatakan, ini masih belum masuk Islam dia. Apa yang dia katakan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Itu luar biasa. Saya tidak pernah melihat, katanya Abu Sufyan, ada seseorang yang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kecintaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau melahirkan atau meninggalkan satu umat yang lengkap, jumlahnya besar. Tadi sudah kita sebutkan. Ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan satu warisan daulah.
satu pemerintahan. Dan tidak ada nabi yang lain. Apa ketika nabi yang lain meninggal dunia berhasil meninggalkan satu daulah? Tidak ada. Hanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau meninggalkan satu satu wilayah yang sudah sempurna dikuasai oleh orang-orang Islam. Apa itu terjadi pada nabi-nabi yang lain? Bahkan Nabi Musa alaihi salam, kaumnya itu terlunta-lunta, tidak bisa masuk kepada al-ardul muqaddasah. Tidak bisa masuk kepada tanah suci mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil memiliki satu wilayah, berhasil memiliki satu umat, berhasil memiliki satu pemerintahan yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kanun, ada hukum atau undang-undang yang sudah dibentuk, sudah dibuat pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada piagam Madinah dan seterusnya. Piagam Madinah itu satu miniatur dari konstitusi yang luar biasa. Itu menurut para ulama konstitusi modern itu. Ya, konstitusi modern. Dan itu tidak terjadi, itu hanya dilakukan atau diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak punya. Tidak ada yang semacam itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam lengkap, wilayahnya punya, umatnya ada, wilayahnya ada, kanunnya ada, konstitusinya ada, dan juga pasukannya juga lengkap. Jaish, pasukan yang dimiliki oleh Rasulullah siap tempur. Itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, sempurna semua. Sehingga benar yang dikatakan oleh Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Lengkap semuanya ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi ditinggalkan oleh Rasulullah bukan menyisahkan PR. Tidak ada PR yang disisakan. Sudah sempurna ditunaikan. Amanah tugas yang diberikan oleh Allah sudah sempurna ditunaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita mau bicara tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ikhwafillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil membentuk satu generasi yang istimewa yang tidak ada bandingannya. Yang tadi kalau kita katakan kualitas ketika Rasulullah meninggal dunia, ada seorang anak muda misalnya seperti Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Berapa usianya ketika itu? Ya, 17 atau 18 tahun. Bayangkan usianya baru 17 atau 18 tahun, tapi dipercaya oleh Nabi untuk memimpin satu pasukan. Anak muda memimpin satu pasukan yang di dalamnya ada Abu Bakar, di dalamnya ada Umar, sahabat-sahabat senior. Diberikan kepercayaan oleh Rasulullah. Artinya apa? Artinya Rasulullah berhasil melahirkan kader dalam jumlah yang sangat besar. Siap, gitu ya. Siap pakai. Ya. Padahal ini baru dibina oleh Rasulullah. Tapi siap untuk menjadi pemimpin. Siap untuk menjadi komandan. Siap untuk menjadi panglima perang. Apa ada yang bisa melakukan itu? Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Kesulitan mereka mencari pengganti mereka. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya jumlah yang sangat besar, kader yang luar biasa. Bukan cuma yang sempurna panca inderanya, hatta yang tidak sempurna seperti Abdullah ibn Ummi Maktum siap untuk menerima amanah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan ini kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang biasa-biasa saja yang tadinya hanya pengembala, tidak dikenal, ya, tidak dipandang oleh orang. Ketika dia masuk Islam, ditarbiyah, dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi seorang faqih, seorang alim besar.
Dan itu banyak terjadi. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud orang biasa, kecil, pengembala dia. Tidak dikenal sebelumnya. Tapi dia masuk Islam, dibina oleh Nabi, berhasil menjadi seorang faqih, rujukan dalam madhab fikih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Ya, orang-orang seperti Ibnu Abbas masih belia, tapi ilmunya hibrul ummah, tintanya umat. Ya, disebutkan bagaimana Ibnu Abbas setelah mendapatkan doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, beliau menjadi rujukan. Kalau kita baca sekarang tafsir-tafsir yang ada, sering kali kita temukan ini pendapatnya Ibnu Abbasin radhiyallahu an. Menurut Ibnu Abbasin radhiyallahu an. Ini sahabat. Ya. Jadi kita melihat begitu banyak sahabat yang menjadi sosok-sosok istimewa. Ya. Khalid bin Walid, dipelajari bagaimana kehebatannya dalam memimpin peperangan. Ada Abu Ubaidah, ya, bagaimana dia bisa menaklukkan wilayah-wilayah, apalagi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan jumlah wilayah atau luas wilayah yang luar biasa. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar, ikhwafillah, kenapa Rasulullah berhasil melakukan itu? Padahal tadinya mereka adalah kaum yang disebut dengan apa? Ummiyun, ya, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi bisa menjadi orang-orang besar semacam itu bagaimana? Apa resepnya? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dalam kaum, di tengah-tengah kaum yang ummiyun. Kok bisa Nabi melakukan hal yang semacam itu? Tentu jawaban sederhananya itu karena inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus meneliti, mengkaji apa di balik kesuksesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan gampang saja, dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah karena Rasulullah mendidik mereka dengan Al-Quran. Kelas. Al-Quran satu-satunya materi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Al-Quran, tidak ada yang lain. Enggak ada dulu pelajaran PMP, PSBB, pelajaran tata negara, biologi, fisika, tidak ada. Materinya cuma satu, Al-Quran ajarkan kepada mereka. Tidak ada kitab yang lain. Tidak ada rujukan yang lain. Tidak ada referensi yang lain. Hanya Al-Quran. Ya, tidak ada pelajaran filsafat dan seterusnya. Tidak ada. Hanya Al-Quran. Sahabat dididik dengan satu pelajaran. Al-Quran Al-Karim. Mereka berhasil menjadi orang-orang besar. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ta'jub dengan kitab Taurat, lembaran Taurat, dia baca, dia minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa boleh saya baca? Ini bagus kayaknya. Apa kata Rasul SAW? La ya Umar. Sampai beliau mengatakan, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya saudaraku Nabi Musa alaihi salam hidup sekarang ini, maka pasti dia juga akan ikut aku. Dia akan baca Al-Quran. Masanya Taurat sudah lewat. Sekarang masanya Al-Quran Al-Karim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, kepada para sahabat, yang didiktekan oleh Rasulullah kepada sahabat, dibacakan oleh Rasulullah kepada sahabat. Tekun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat diajarkan, apa maknanya, diamalkan. Ya, datang lagi ayat yang lain diajarkan, dibacakan, dijelaskan maknanya, diamalkan. Datang lagi ayat yang lain, begitu terus yang dilakukan oleh Nabi. Mereka berubah. Rasulullah mengajarkan di rumah Arqam bin Abil Arqam secara intens, dididik, berapa orang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-Quran, tidak ada yang lain. Nggak ada referensi-referensi yang lain. Hanya Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi ikhwafillah rahimakumullah, Al-Quran dengan segala mu'jizat yang ada di dalamnya yang diberikan oleh Allah, itu yang berhasil melahirkan generasi istimewa. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama, jilun Qur'aniyun farid. Ini adalah generasi Quran ini. Generasi Quran yang unik dan istimewa. Nah, makanya mudah-mudahan kita juga menjadi generasi Qurani. Ya, dekatlah dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran. Insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Pertama resepnya adalah Al-Quran. Nah yang kedua resepnya adalah, ini yang penting juga. Apa resep yang kedua? Karena sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'annya ada, tapi guru yang mengajarkan Al-Qur'an, ini istimewa gurunya. Gurunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Al-Qur'an di mana-mana. Ya. Gurunya juga banyak, tapi karena kualitasnya ya jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya yang lahir juga berbeda. Kalau kita mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai seorang pendidik dan pengajar yang punya karakter istimewa. Beliau jadi contoh. Beliau jadi teladan. Beliau memberikan keteladanan kepada para sahabat. Tidak hanya sekedar bicara, tapi Al-Quran menjadi mushaf yang hidup berjalan di tengah-tengah mereka. Yamshi bainan nas. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dibacakan, tapi tampil dalam sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yamshi bainan nas. Para ulama mengatakan ini adalah Quran yang berjalan di tengah-tengah manusia. Tutur kata Rasulullah menunjukkan tutur kata yang dipandu oleh nilai-nilai Al-Quran. Perbuatannya, sikapnya, akhlaknya, itu akhlak yang Qurani. Keteladanan penting itu diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tampil sebagai teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Al-Qur'an itu kan teori, Al-Qur'an itu nilai, ya. Bagaimana mereka memahami nilai-nilai Al-Qur'an? Lihat kepada sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada contohnya. Nah sekarang orang bicara tentang Al-Quran tapi tidak ada contohnya. Nah itu berat. Susah. Tapi kalau mereka melihat ada contoh. Adabnya, akhlaknya, sikapnya, muamalahnya, ibadahnya. Ketika mereka melihat contoh itu, maka akan berbeda hasilnya. Dan itu yang ditampilkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tampil sebagai manusia yang paling bagus ibadahnya. Abid. Ya. Antum perhatikan bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kalau salat malam bengkak kaki beliau. Menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang ahli ibadah. Kalau antum melihat beliau dari sisi sebagai ayah, antum akan perhatikan beliau adalah ayah terbaik. Tidak ada ayah yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyikapi anak-anaknya. Bagaimana beliau memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang sangat istimewa. Bagaimana cintanya beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha. Cintanya beliau kepada anak-anak beliau semuanya. Ini istimewa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum melihat Rasulullah sebagai seorang suami, beliau adalah sebagai suami yang terbaik. Suami terbaik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan Rasulullah ya kepada
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebelum itu kepada Khadijah radhiyallahu anha, kepada Zainab, kepada Sofiyah, ya, kepada Hafsah dan seterusnya. Luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah sebagai majikan, Rasulullah majikan yang paling bagus kepada anak buahnya, kepada bawahannya. Beliau punya pelayan yang cukup banyak. Di antara pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik mengatakan 10 tahun saya bersama dengan Rasulullah, saya tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, "Lima fa'alta kadza?" Kenapa engkau melakukan ini? Mengecam, menegur Anas bin Malik dengan teguran yang semacam itu tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah selama 10 tahun aku mengabdi kepada Rasulullah memukul, ya, memukul dirinya, tidak pernah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu. Ini kesaksian dari pelayan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mau melihat tetangga terbaik, tetangga yang terbaik adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada sesama muslim, hatta kepada orang Yahudi tetangganya. Rasulullah punya tetangga Yahudi, tapi perlakuannya luar biasa. Tidak menyakiti. Ketika dia sakit pertama kali yang datang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum mau lihat dari sisi apanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum akan melihat mutiara di sana. Orang yang luar biasa, tidak hanya pandai bicara, praktek dalam kehidupan itu dilihat oleh sahabat. Ini rahasianya. Kenapa Rasulullah berhasil? Karena itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh. Sebaik-baik ayah, sebaik-baik suami, sebaik-baik tetangga, sebaik-baik muallim, pendidik, pengajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik teladan dalam segala hal. Kalau bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam bicaranya indah. Ya. Sampai kita dapatkan dalam riwayat ketika bicara dengan orang kafir sekalipun, orang kafir yang menentang Islam sedang berdialog, berdiskusi, Rasulullah menyimak, mendengarkan, tidak memotong pembicaraannya, sambil mengatakan, "Afaragta ya Abul Walid?" Sudah selesai? Ketika sudah selesai baru Rasulullah bicara. Luar biasa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia di antara sekian banyak rahasia kesuksesan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang menjadikan Rasulullah sebagai rujukan. Sekarang ini banyak buku-buku diterbitkan kaitannya dengan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sebagai ayah, bagaimana Rasulullah sebagai pendidik, bagaimana Rasulullah sebagai suami, bagaimana Rasulullah menata ekonomi, bagaimana Rasulullah sebagai panglima perang, bagaimana Rasulullah sebagai komandan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan negosiasi dengan musuh. Sekarang ini begitu banyak buku-buku yang diterbitkan terkait dengan itu. Tinggal kita mau baca atau tidak. Ya. Ini keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai rujukan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, kenapa kondisinya berbalik? Dulu mereka jadi rujukan. Dulu mereka menjadi teladan. Terutama Rasul sallallahu alaihi wasallam berguru kepada umat Islam, terutama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi sekarang ini? Kita lihat sekarang ini sebaliknya. Umat Islam seakan-akan tidak punya lagi figur, tidak lagi punya model, tidak lagi punya teladan. Bahkan umat Islam sekarang mengemis-ngemis. Seakan-akan kita ini butuh ilmu dari mereka, butuh pengetahuan dari mereka. Semuanya diimpor dari mereka, semuanya dari barat, serba barat semuanya sekarang ini. Bukan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan.
Bukan lagi Al-Quran yang menjadi rujukan utama. Sekarang semuanya serba dari barat. Apa yang datang dari barat itu yang menjadi kebanggaan. Ini kondisi umat Islam. Ketika mereka semakin jauh dari Al-Quran, ketika mereka semakin jauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin nista kondisi mereka, semakin hina. Ikhwafillah rahimakumullah, tidak ada jalan kalau kita ingin bangkit dan berjaya kecuali kembali kepada Al-Quran. Rasulullah sudah mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku sudah tinggalkan, aku wariskan. Tidak banyak yang diwariskan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mewariskan harta kekayaan. Rasulullah tidak mewariskan dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan dua hal saja yang menjadi sumber keselamatan, kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran, Kitabullah, wa sunnati, sunnahku. Ambil ini dengan baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian, jangan dilepaskan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, kunna adillah, sebelumnya kami ini orang-orang yang hina, orang-orang yang nista. Fa'azzana Allahu bil Islam, lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Kalau kami mencari kemuliaan di luar Islam, la adzallana Allah, maka pasti kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan itu hanya bersama dengan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita semuanya. Kita kembali kepada Al-Quran. Ini di mana-mana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi spirit ini jangan sampai lupa. Jangan sampai kita hanya bangga bisa merayakan maulidnya, tetapi kita lupa kepada spirit dan keteladanan yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Sampai di sini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Bahasan kita mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Ada? Tidak ada ya, cukup ya. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Atau sebelum itu ada doa ya? Silakan. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين
بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي آذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دانا الانصرام وحنا حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.